على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Az-Zumar sampai pada ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina istanabu taghuta an ya'buduha." Dan orang-orang yang menjauhi daripada penyembahan berhala, menjauhi syaitan dan sehingga mereka tidak menyembah daripada berhala-berhala tersebut. Ketika di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang ancaman terhadap mereka yang menyembah berhala, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, bahwa mereka mendapatkan siksa di dalam neraka, naungan di atasnya api, di bawahnya api, dan itu adalah pemberian rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ada ancaman, ada siksaan yang disebutkan oleh Allah bagi mereka yang menyembah berhala. Maka pada ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang-orang yang berbuat kebajikan. Man ihtaraza 'an syirki wal isyan, siapapun yang mereka berusaha menjaga dirinya dari perbuatan syirik, dari perbuatan maksiat, sehingga tepatlah bahwa ayat itu selalu berbarengan antara ancaman dengan janji, pasti berbarengan, semua semacam itu. Fayahsulu kamalu targhib wa tarhib, sehingga sempurnalah bahwa ayat-ayat itu pasti ada ancamannya, pasti ada janjinya. Maka seorang pembicara ketika berbicara kaitannya dengan masalah nasihat, seorang dai, jangan sebutkan ancaman saja. Hari ini bicara neraka, kaitannya dengan siksaannya. Besok bicara siksa kubur. Besok lagi bicara neraka sirat yang menakutkan. Dia pulang dalam keadaan takut terus. Itu kan pernah diungkapkan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, ya. Sayyid Muhammad Al-Maliki itu menggantikan ayahnya Sayyid Alwi Al-Maliki. Ketika ayahnya wafat, maka beliau gantikan untuk mengajar di Masjidil Haram. Waktu itu masih ada izin untuk mengajar di Masjidil Haram. Beliau mengajarkan 1 hari, 2 hari, seminggu beliau. Maka akhirnya didatangi oleh salah satu jamaah yang hadir di situ. Ya Sayyid, kita ini waktu sama ayah kamu, kita ini duduk pulang senang, tapi duduk sama kamu seminggu, sebulan ini pulang ketakutan terus, karena sifatnya ancaman terus. Sayyid Muhammad Al-Maliki awal-awal, maka nggak tepat yang semacam ini. Akhirnya besoknya kemudian beliau kasih sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Kata mereka setelah pulang mengatakan, kita ini waktu-waktu dahulu nangis ketakutan
Sekarang kita ini gembira, tertawa sampai nangis. Dari ketawa dari senang sampai menangis gara-gara kesenangan. Semacam itu seseorang dalam dakwahnya. Kita juga terhadap keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, jangan kasih ancaman saja, tapi berikan sesuatu, penghargaan, berikan sesuatu, janji-janji. Dan itulah cara dalam mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat disebutkan walladzina istanabu taghuta ay ya'buduha, dan orang-orang yang berhenti daripada ibadah terhadap berhala dan menaati syaitan dan menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Istanabu atau menjauh dengan sejauh-jauhnya. Nah, disebutkan di dalam ayat at-taghut. Siapa yang dimaksudkan at-taghut? At-taghut di sini adalah yang dimaksudkan syaitan. Mereka menjauhi syaitan. Kenapa dinamakan at-taghut? Dikatakan al-baligh aqsa ghayatul tughyan, yaitu makhluk yang terlalu kelewat batas. Dalam puncaknya yang kelewat batas, itulah namanya at-taghut. Itulah syaitan. Makhluk yang kelewat batasnya itu sampai pada masa-masa puncaknya. Wal murad bihi syaitan wa sababihi mubalaghah. Allah Subhanahu wa taala sifatkan itu menunjukkan betapa berlebihannya syaitan dalam melampaui batasnya. Wa anabu ilallahi, orang-orang yang menjauhi syaitan, menjauhi daripada peribadatan berhala, dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat lahumul busyra, maka mereka itu adalah akan mendapatkan kabar gembira, sesuatu yang menyenangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Berupa keberuntungan yang besar, yang agung, surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatannya. Lahumul busyra, kabar gembira. Maka kan disebutkan itu sudah mulai ada sejak sakaratul maut. Tanazzalul malaikat, turun para malaikat kepada orang-orang tersebut, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan beristiqamah. Maka para malaikat turun kasih apa? Kasih kabar gembira. Jadi sudah mulai dari sejak sakaratul maut, mereka itu sudah tenang, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Takut dengan apa sesuatu yang akan datang, sedih dengan apa yang sudah terlewatkan. Itu sama sekali tidak dialami oleh mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keberuntungan yang besar, kabar gembira berupa surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kuburnya sudah ditunjukkan tempat mereka itu di surga kelak seperti apa. Sehingga tidak ada penantian yang lama, terasa sebentar sekali. Ketika berada di dalam kuburnya sudah semacam itu. Dibangkitkan oleh Allah dalam naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala hingga mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita termasuk di antaranya. Amin Allahumma amin. Maka disebutkan lahumul busyra, bagi mereka dapat kabar gembira. Fabasyir ibad. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan lagi, fabasyir ibad, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak katakan fabasyirhum, berikan kabar gembira kepada mereka. Sebenarnya cukup dengan mengatakan semacam itu, karena sesuai dengan dhamirnya merujuk kepada yang sebelumnya yang sudah disebutkan, yaitu orang-orang yang menjauhi daripada peribadatan
berhala, maka layak untuk dikatakan fabasyirhum saja, kabar gembira buat mereka. Tapi enggak, Allah katakan di dalam ayat fabasyir ibadi ya. Kebanyakan kalau sudah kata-kata ibadi menunjukkan aku, yaknya dihilangkan. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan ibadi yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Orang-orang yang dianggap sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan ucapan, pembicaraan, lalu setelah itu mereka mengikuti yang terbaik daripada ucapan tersebut. Fayattabi'una ahsana ma fi. Jadi kita ini kan hadir majelis, kita dengarkan nasihat, maka banyak ucapan kita dengarkan, lalu mana yang diikuti? Fayattabi'una ahsana. Di dalam ayat disebutkan siapakah yang dimaksudkan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendengarkan ucapan maka mereka mengikuti apa yang terbaik daripada ucapan-ucapan tersebut ya. Disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ar-rajul yasma'ul hasan wal qabih. Mereka adalah, yang dimaksudkan adalah seseorang yang mendengarkan ucapan yang baik dan ucapan yang buruk. Fayatahaddatsu bil hasani, lalu bicaranya dia itu pun dengan pembicaraan yang baik. Wa yantafu 'anil qabih fala yatahaddatsu bihi, dan dia pun mencegah dirinya dari berucap-ucap yang buruk dan tidak membicarakan pembicaraan buruknya. Begitulah kita hidup, ikhwan rahimakumullah. Kita kan banyak mendengar ucapan. Nah, ucapan-ucapan itu tidak semuanya dibicarakan. Kaba bil mar'i itsman ay yatakallama bi kulli ma sami'a. Dalam hadis kan disebutkan seperti itu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa cukup seseorang itu dianggap berdosa ketika dia berbicara dengan semua yang didengar. Enggak pakai saringan. Harusnya disaring terlebih dahulu, mana yang baik, mana yang buruk, lalu bicara yang baik saja. Begitu pula HP kita itu. HP kita ini mau share kemana, ya diperhatikan. Hendaknya berhenti di tempat kita ini sesuatu yang buruk. Kalau bisa membuat buruk orang lain, nggak usah dibicarakan. Akhirnya orang lain ribah gara-gara kita, karena kita sebarin sesuatu. Ya, berarti kita ikut andil di situ. Sehingga kita harus pilih-pilih mana yang baik daripada ucapan-ucapan tersebut, barulah kemudian kita berikan kepada yang lain, kita berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Wa hadza sana'un min Allah taala alaihim bi nufudhi basairihim. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Karena apa? Karena mereka memperhatikan daripada mata hati mereka. Jadi ada saringan mata hatinya. Wa tamyizihim al-ahsan minal kalam, dan bagaimana mereka bisa membedakan ucapan-ucapan tersebut yang terbaik daripada ucapan itu. Bukan hanya istilahnya ambil begitu saja, enggak, harus bisa milah-milih mana ucapan yang terbaik di antaranya sehingga diambil untuk dijadikan pegangan. Kita ini kan enggak bisa melaksanakan semuanya. Kita ini enggak bisa melaksanakan semuanya. Syariat terlalu banyak, ibadah terlalu banyak. Kalau kita kerjakan semuanya susah, maka ambil daripada amalan-amalan tersebut. Yang wajib silahkan dikerjakan. Setelah itu kita mengambil sesuatu yang memang tepat buat kita. Orang semuanya ada beda-bedanya.
ada yang ambil puasa, ada yang ambil sholat, ada yang mengambil mengaji Al-Qur'annya, ditekuni untuk tetap terus istiqamah dalam ibadahnya. Maka begitu pula ucapan-ucapan tersebut, ambil mana yang terbaik di antara apa yang sudah didengarnya. Fa idza sami'u qawlan, apabila mendengar suatu ucapan, tabassaru bihi, dia memperhatikan daripada ucapan tersebut, melihatnya dengan mata hatinya, wa amilu bima fihi, lalu mengerjakan daripada apa yang didengarnya tersebut. Wa ahsanul kalam kalamullah, dan sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang harus punya bagian daripada Al-Qur'annya, bagian pula daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita duduk dalam majlis-majlis semacam ini, banyak kita dengar ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para ulama yang mana mereka mengikuti daripada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam ayat, fabasyir ibad, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku, yang mana tidak lain ini adalah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sifat-sifatnya tadi. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ridha-Nya, dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh daripada keridhaan tersebut. Sehingga seseorang tidak bisa beramal kecuali dapat hidayah dari Allah. Tak ada seseorang bisa melakukan suatu amal kebajikan kecuali dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dapatkan hidayah taufik, bagaimanapun orang tersebut, cerdasnya bagaimana, IQ-nya yang sangat tinggi, keadaan orang tersebut yang luar biasa, tetap kalau tidak bisa dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa beramal sama sekali. Maka betapa kita selalu minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita minta hidayah, karena hidayah itu terus meningkat. Tidak hanya itu saja, amalan tidak hanya itu saja, makna daripada amalan itu pun setiap orang juga berbeda. Maka itulah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus dapat hidayahnya. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mempunyai akal yang selamat dan fitrah yang istiqamah, fitrah yang lurus. Hum ulul albab, orang-orang yang cerdas, mempunyai akal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mengikuti yang buruk, yang mengikuti yang baik, dan berusaha untuk jauh daripada keburukan. Itulah orang-orang yang cerdas, dan selalu kita dapati dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah memuji mereka, orang-orang yang mempunyai kecerdasan. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan bukan orang-orang yang IQ-nya tinggi, bukan. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal beribadah kepada Allah, itu adalah orang-orang yang cerdas. Afaman haqqa alaihi kalimatul adzab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam ayat ini, bagaimana kiranya dengan seseorang yang sudah mendapatkan bagian celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Afaman haqqa alaihi kalimatul adzab. Bagaimana keadaan orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut akan masuk dalam api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jawabnya dalam ayat ini adalah terputus, tidak disebutkan di dalam ayat, yaitu hal takdiru ala hidayati, apakah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu untuk memberikan hidayah itu.
Gak bisa. Hidayah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa beriman itu jatahnya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan siapa-siapa. Bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena siapapun. Tapi tetap hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan hidayah kepada seseorang, maka siapapun tidak akan bisa memberikan hidayah. Walau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, kalau sudah ada seseorang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang itu bakal celaka kelak nanti di hari kiamat, maka Rasul pun tidak akan bisa memberikan hidayah kepadanya. Afa anta tunqidu man finnar? Apakah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat menyelamatkan seseorang daripada siksaan api neraka, sedangkan orang tersebut berada di dalam kesesatannya dan kebinasaannya? Nah, kita tahu yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang mati dalam keadaan kekufuran, maka siapapun tidak bisa memberikan syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga semacam itu. Kita dengar ada jenazah Yahudi lewat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah lewat satu jiwa yang tidak bisa aku selamatkan kalau nanti di hari kiamat. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebenarnya sayang kepada umatnya, ingin semuanya masuk dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memang sudah ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah dalam keadaan celakanya, mereka kelak bakal masuk dalam neraka, siksa api neraka terus-menerus kepada mereka, maka siapapun gak bakal bisa memberikan syafaat. Ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak akan bermanfaat kepada mereka orang-orang yang siapapun yang bisa memberikan syafaat. Gak bisa, satu pun gak akan ada. Siapa itu? Yaitu orang yang mati dalam keadaan kekufurannya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga iman kita sehingga kelak kita bisa mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam pembahasan ayat ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala imani qaumi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat tamak untuk bisa menjadikan orang-orang kaumnya itu semuanya beriman kepada Allah. Wa qad sabaqat lahu minallahi asyaqawa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan bahwa mereka itu ada di antaranya yang celaka di hari akhirnya. Fanazalatil ayah, maka turunlah ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menenteramkan kepada Nabi, menenangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kalau memang itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bukan salah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan, supaya Nabi ini enggak terlalu gelo. Sebenarnya nyeselnya Nabi SAW luar biasa. Perasaannya itu sangat cinta kepada umatnya. Anda bisa bayangkan Rasul mengatakan kepada kita dalam hadisnya, kalau umatku itu terasa kena duri, maka sakitnya juga aku rasakan. Anda bisa bayangkan itu. Dari cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga kitanya yang kena duri, Rasulnya juga merasakan. Itu disebutkan dalam hadis. Artinya bagaimana seorang umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya masuk neraka, Rasul pun juga menyayangkan itu luar biasa. Gak ingin sekali ada umatnya masuk dalam api neraka. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan berusaha sekuat-kuatnya untuk bisa selamatkan umatnya dari siksa api neraka. Apapun yang dilakukan itu berusaha untuk selamatkan umat daripada siksaan api neraka. Sehingga apa balasan kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang semacam ini keadaannya?
sifatnya sangat sayang kepada kita, sangat rahim kepada kita, balasan kita apa? Maka kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan daripada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah sebisa mungkin kepada orang-orang di sekitar kita, dan itu adalah salah satu cara yang bisa menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Ibnu Abbas yuridu Aba Lahabin. Dalam riwayat yang lain, Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwa yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah terhadap Abu Lahab dan anaknya. Wa man takhallaqa min ashiratin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, dan siapapun daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka akhirnya tidak beriman, maka itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kecewa dan berusaha untuk masukkan mereka dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah ada pada mereka bahwa mereka akan masuk dalam nerakanya. Nah, di dalam ayat disebutkan afaman haqqa alaihi al-'adzab alaihi kalimatul 'adzab. Allah menanyakannya faman. Itu artinya apakah. Lalu kemudian di dalam ayat yang selanjutnya Allah sebutkan afa anta. Apakah seseorang yang sudah ditentukan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau? Dua kali. Kata-kata apakahnya itu sampai dua kali, menunjukkan takkid, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu sampai dua kali disebutkan di dalam ayat yang sama. Afa anta afa man haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man binar. Artinya ya sudah, kalau sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa seseorang untuk menyelamatkan orang tersebut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang berpegangan kepada syariatnya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah kepada mereka? Lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Bagi mereka akan mendapatkan istana-istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'duha fawqa ba'din. Istananya itu di atas istana yang lain. Gimana gambarannya? Wallahu a'lam. Jadi istananya itu tingkatan satu dengan tingkatan yang lainnya. Mabniyatun min zabarjadin wa yaqut. Dibangun istana-istana tersebut daripada intan-intan mutiara. Luar biasa itu. Insyaallah kita lihat. Amin. Ya. Daripada bukan cuma lihat saja, tapi masuk di dalamnya. Lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun, yang terbangun di atas bangunan yang lain, istana di atas istana yang lain. Tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir daripada istana-istana tersebut ya. Jadi di bawah daripada istana-istana tersebut ada sungai-sungai yang mengalir, pohon-pohonnya, kebun-kebunnya, min ghairi ukhdudin, enggak tanpa parit. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa di surga itu nanti Anda selokannya diperbaiki, takutnya nanti mampet. Ini tidak pakai selokan, tidak pakai selokan, jalan sendiri. Gimana gambarannya? Wallahu a'lam. Kan disebutkan bahwa surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu hanya sekedar perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau buah-buahnya
delima-delimanya yang disebutkan, dan apapun buah-buah itu hanya penggambaran saja. Tapi sesungguhnya apa yang ada di dalamnya lebih daripada itu. Tajri min tahtiha al-anhar, dengan sungai-sungai yang berbagai macam isi yang ada di dalamnya. Wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Itu semuanya adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa'dan mu'akkadan, janji yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yumkinu an yatakhallaf. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin ingkar daripada janji tersebut, li'annahu wa'dul azizil qadir, karena yang menjanjikan itu adalah Maha Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa dan Maha berkuasa. Allah kalau memberikan janji kepada seseorang pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, bisa saja ancaman itu tidak ditepati oleh Allah. Loh, kok bisa ancaman tidak ditepati oleh Allah? Karena Allah bisa menghilangkan ancaman tersebut. Tadinya dikasih ancaman, kamu kalau tidak sholat nanti dapat ini loh siksaannya. Kamu kalau enggak melakukan ibadah semacam ini nanti azabnya semacam ini. Tapi Allah sampai di akhirat orang tersebut dimaafkan. Wis enggak usah masuk neraka. Loh, ada ancamannya. Allah dengan kemuliaannya bisa menghilangkan daripada ancaman tersebut. Tapi kalau Allah kasih janji pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma